Bukan kau bertahan dengan hidupku yang malang. Oh, oh. Kau meyakinkan bisa tak. Makanya hanya kau yang pantas untuk ku banggakan. Hanya kau yang sanggup untuk aku andalkan. Aku pantas menghatimu. Pantaskah, pantaskah. Ya Allah, kenapa sih nasib Laras kayak gini banget? Niatnya mau bantuin orang, malah babak belur kayak gini. Au. Aduh, kepala gue kok sakit banget ya. Pasti gara-gara tadi gue jatuh dari motor kenceng banget. Motor gue. Aduh. Tadi kenapa gue nggak nanya dulu ya sama cowok itu? Semoga aja motor gue masih di sana. Motor gue? Motor gue mana? Motor gue mana? Motor gue! Woi, lama. Sorry bro, malam ini nggak jadi ya. Gue lagi bad mood. Ntar kita atur waktu lagi. Malam ini gue lagi malas pergi. Gue balik aja. Ya elah, lu keturunan Satya ya, bad mood? Ya udah gampang, ntar besok gue cerita. Ya alright man. Kenapa sih? Setiap kali gue ketemu cewek itu selalu aja apes. Woi, udah pulang Vin? Gimana? Aman kan? Gimana apanya? Gue gak jadi pergi clubbing. Semuanya gagal gara-gara cewek itu. Cewek siapa? Cewek yang mana lagi? Yang udah sembarangan ngelempar kunci mobil gue. Yang udah nuduh gue nabrak dia. Itu cewek itu. Si Laras. Ya iya Laras, siapa lagi? Lu bikin masalah lagi sama dia? Gue yang bikin masalah. Yang ada itu dia selalu bikin masalah setiap kali ketemu sama gue. Lo gak lihat baju gue sampai kotor kayak gini? Darah kenapa nih? Iyalah darah. Ini siapa ini? Ini darah Laras. Ini Laras ini? Iya. Serius loh? Dia gak apa-apa kan? Kok lo malah khawatir sama dia sih? Iya, dia baik-baik aja. Ya enggak, maksud gue kalau misalkan ini sampai berdarah gini, gue ngeri lu kenapa-napa juga. Lu lihat masalah juga. Masalah itu bukan di gue. Tapi masalah itu selalu di dia. Udah bagus gue mau nolongin dia. Mau gue bawa ke rumah sakit. Pakai sok-sok gak mau. Dasar gak tau terima kasih. Udahlah. Gue udah kotor nih, gue udah bau. Ini ganti baju sana. Woi, sembarangan ngambil makanan orang. Lo kan tinggal minta lagi. Enakan ngerebut, habis seru. Rasanya dikter gitu men. Katanya mana?
tahu. Gue juga belum lihat dari tadi. Gimana sih? Satu rumah tapi belum ketemu. Mas Bimo! Ya mas. Satya mana? Mas Satya sudah berangkat dari jam 8 pagi mas. Rajin amat. Emang lu tukang bolos. Apa bedanya sama lo? Tukang titip absen. Mas, bagaimana mengenai Pak Samsul? Apa yang harus saya lakukan? Samsul siapa? Supir baru. Bukan mas, Pak Samsul itu orang yang menipu ibu. Saya sudah menemukan alamatnya. Kalau begitu, tindakan apa yang harus saya lakukan sekarang? Soal itu, udahlah soal itu bahasnya nanti aja. Gue lagi mau nyantai, males gue mikirin kayak gituan. Udah deh, mendingan sekarang lo makan aja sana. Baik mas, saya permisi dulu. Permisi. Nyokap gue suruh gue sama Satya cari orang yang nipu dia. Ya duitnya nggak banyak sih, duit kecil. Makanya gue nggak terlalu pentingin banget. Tapi lo tau sendiri kan nyokap gue, harga dirinya tinggi. Dia nggak mungkin biarin ada orang nipu dia. Ya udah, gue caps. Cewek itu, kalau gue nggak dapet info jelas dari Vino, gue harus lidikin sendiri nih. Gue nggak mau ada masalah penting menyangkut Vino yang gue nggak tahu. Itu Satya. Siap. Sorry, gue gak sengaja. Ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Sat. Gue sekali lagi minta maaf ya sama lo. Sorry banget, barusan gue udah nabrak lo. Gue juga barusan tadi bilang gak apa-apa. Sat. Lo ada waktu nggak buat jalan berdua? Buat nemenin gue curhat? Atau anggap aja buat nembus kesalahan gue barusan udah nabrak lo? Gak apa-apa. Cuma nabrak doang kok. Gak usah dibesar-besarin. Yaudah ya. Sat. Apa lagi? Oh, gini aja. Mendingan sekarang lu ajak orang di belakang gua yang dari tadi terus kodein lo. Bianca. Dia perlu bingung? Gue gregetan banget deh sama lo. Lo ngapain gugup? Kalau lo nggak gugup, nggak jadi kayak gini kan? Ya habisnya. Lo gimana sih? Lo minta gue tolongin lo, tapi lo aja sekarang kayak gini. Terus gimana dong, Bi? Gimana? Gak tau gue. Diam! Ayo cepetan kabur. Itu kan cewek yang kemarin nolongin gue.
Apalagi Maksudnya gimana ya? sorry. Gue pikir orang lain. Iya, nggak apa-apa. Pantesan aja. Ada apa ya? Ada yang bisa gue bantu? Lo lupa ya? Semalam kan lo nolongin gue pas gue lagi dirampok. Gue kesini, gue pengen bilang makasih sama lo. Kan semalam gue langsung pergi aja, gue nggak sempat ngomong apa-apa. Oh, iya, gue nggak apa-apa kok. Iya, gue inget cewek yang semalam naik mobil itu kan? Lo nggak apa-apa? Gue aman-aman aja kok, berkat lo. Gue malah kepikiran lo gimana? Itu... Oh, enggak. Nggak apa-apa kok, ini cuma luka kecil aja. Gue nggak apa-apa kok, lo liat sendiri kan. Ya cuma motor gue hilang aja sih. What? Motor lo hilang? Aduh, tuh kan gara-gara bantuin gue, lo jadi kena masalah kan? Aduh, gue minta maaf banget, sumpah. Udah, nggak apa-apa kok. Lagian juga, ya mungkin emang udah nasibnya motor gue hilang. Tapi gue udah sempet lapor, cuma ya mungkin belum ada kabar lagi. Cuma ya nggak apa-apa kok, udah tenang aja. Kalau emang rezekinya pasti nanti motor tuh bakal balik lagi ke gue. Lagian udah sewajibnya kan gue nolongin orang yang lagi kesusahan. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Ya tapi tetap aja dong. Terus sekarang gimana? Gue bisa kok gantiin motor lo. Lo maunya yang kayak gimana? Udah nggak usah, nggak apa-apa kok. Gue nolonginnya bener-bener ikhlas. Ya udah kalau gitu gue boleh minjem HP lo nggak? Boleh. Nah nih. Gue udah simpen nomor gue di HP lo. Nama gue Dara. Lo? Gue Laras. Oke, Laras. Sekali lagi makasih banget ya. Pokoknya kalau lo butuh apa-apa, lo langsung aja telepon gue. Even though lo cuma mau curhat aja. Iya, lo juga ya. Sekali lagi makasih ya. No, gue yang makasih sama lo. Ya udah kalau gitu, gue masuk kelas gue dulu ya. Oke, bye. Emang kalau berbuat baik itu bikin bahagia ya? Apalagi kalau kita nggak usah pamrih ngarepin balasan apa-apa. Ya, walaupun gue sedih banget motor gue hilang, tapi gue seneng udah bisa bantu orang lain. Mudah-mudahan motor gue bisa balik. Kalau enggak pun, ya udah, gue ikhlas. Jadi itu masalahnya. Kenapa Vino gak mau cerita sama gue ya? Dan dia juga gak mau ngomong apa-apa soal motor Laras kalau hilang. Ya udah deh, sekarang kamu langsung aja datengin rumahnya. Kenapa sih pakai nanya lagi, Bimo? Saya sudah lapor Mas Vino, Bu. Mas Vino dan Mas Satya yang menghandle semua masalah ini selama Ibu pergi. Vino tuh emang nggak bisa diandelin. Saya mendapat informasi kalau Samsul itu sudah single parent dan dia sudah tidak punya istri lagi. Dan saat ini dia punya 1 anak perempuan. Dia punya anak perempuan? Benar sekali, Bu. Dia memiliki 1 anak perempuan. Oke, kalau gitu sekarang juga kamu cari anak perempuannya. Kita bisa track dari situ. Baik, saya akan cari tahu tentang anak perempuan itu. Thank you. Laras, kamu lihat itu. Itu apartemen bagus kan? Iya ya. Kita akan segera pindah ke sana. Iya, gimana kalau uangnya dipakai buat Laras kuliah aja? Jadi nanti Laras bisa fokus kuliah dan gak usah kerja delivery makanan lagi. Ras, kita bakal dapat uang banyak banget.
Jadi kamu tetap bisa kuliah dan punya apartemen yang bagus. Kamu pilih yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang paling atas kali ya. Padahal keadaan hampir aja lebih baik buat ayah dan gue. Tapi yang terjadi sekarang malah kebalikannya. Cuma kok kenapa harus bertubi-tubi gini sih? Ayah ditipu teman bisnisnya. Motor milik ayah satu-satunya. Benda yang ngebantu gue buat bisa kerja hilang. Gimana gue ngasih tahu ke ayah coba? Ayah pasti kecewa banget sama gue. Mukanya ditekuk aja kayak dompet tanggung bulan. Kenapa? Ada masalah kampus ya? Soal pelajaran? Enggak. Tapi kenapa ditekuk aja tuh mukanya? Emang gini muka saya kalau lagi makan. Gerem-gerem sedih gitu deh. Kok makannya cuma nambah gorengan doang? Udah makan siang yang bener belum? Iya, kalau saya mah cukup. Gorengan aja udah cukup kok. Sama ini nih, air putih. Biar sehat. Kok gorengannya disisain? Buat makan ntar malam ya? Nih bapak, kepo tapi kok bener ya? Jadi malu kan gue. Enggak, ini buat ngencengin celana aja. Iya, pasang aja disisain buat nanti lagi. Puas kan? Jujur tuh gue. Ya udah, sekarang lo ikut gue. Mau kagak? Kemana? Ya, kalau kagak mau ya kagak apa-apa. Cabut yuk, bosen gue. Pas lo ngomong gitu. Baru gue mau ngajak kalian berdua. Temen gue buka tempat baru. Yuk. Kayaknya untuk hari ini gue gak bisa deh. Gue ada urusan lagi soalnya. Urusan apa, Sat? Urusan biasa kecil lah. Udah deh. Mau kemana deh? Mana gue tahu. Lo kan kenal Satya kayak gimana orangnya. Terus lu biarin aja gitu. Kagak kepo. Ya siapa tahu dia kayak ngumpetin sesuatu dari lo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Wah, bapaknya udah pulang toh. Pas banget bisa makan siang bareng toh. Loh, ini siapa toh, Pak? Ini kita kedatangan tamu. Laras, Bu. Mbak Bu. Emang aku kelihatan tua apa aku gini-gini masih muda? Lo panggil aku aja, Mbak. Kalau ini kalau nggak abang. Oh iya, Bu, tolong siapin piring satu lagi ya. Nggak usah, Pak. Bu. Pak Bu, Mbak. Oh iya, Mbak maksudnya. Nggak usah disiapin, nggak apa-apa kok. Lagian juga tadi aku udah nyemil gorengan. Udah, apa-apa. Ayo duduk. Ayo, jangan sungkan-sungkan. Lagi pula ya, aku ini seneng banget kedatangan tamu. Daripada aku di rumah berdua terus sama dia tuh bosen banget ya. Ayo, jangan sungkan-sungkan. Ayo, makan. Yuk. Anggap aja rumah sendiri deh pokoknya ya. Tunggu deh. Aku tuh baru inget deh. Dek, mau pesen apa, Dek? Steak atau sop buntut? Kamu itu yang pernah mau makan, dan itu kamu nggak punya duit itu kan di kantin kan? Ya kan? Oh iya, aku tuh baru inget loh, Bapak. Iya, ini betul dia. Ayo makan. Ayo, jangan sungkan-sungkan ya. Pokoknya di sini tuh jangan sungkan-sungkan. Kalau di sini makanan gratis, kalau di kantin mesti bayar ya. Ayo makan sepuas-puasnya. Ayo. Udah, Laras makan aja ya, Neng.
Rezeki nggak boleh ditolak. Sop buatan bini gue ini deh, paling enak nomor 2 sejagat raya. Kok nomor 2? Nomor 1 miliknya Allah. Oh ya, kok Mbak Lastri di sini? Kenapa nggak di kantin? Mbak Lastri gitu loh. Masakanku tuh paling enak, makannya cepet habis. Ya, sesudah jam 1 makanan tuh habis. Tinggal remahan-remahan gorengan yang nggak penting-penting gitu. Makan, cepetan. Udah habis nanti dihabisin sama bapaknya. Lah, bapaknya ngapain sih berdiri aja duduk apa? Iya, gue lupa. Ya udah, kalau gitu makasih ya Bang, Mbak. Aduh, makanannya enak banget. Ini aja nih kayaknya sampai kekenyangan deh perut. Ya, pokoknya kalau kamu mau datang kemari jangan sungkan-sungkan, langsung masuk aja jebret ya. Nggak usah sungkan-sungkan. Nanti tak masakin apa aja, betulan loh ya. Ya udah, kalau gitu aku pamit ya. Assalamualaikum. Duluan. Iya. Laras. Apapun masalah lo, jangan pernah lo menyerah. Biar udah mentok lo tetap berdoa ya. Hablum minanas wa hablum minallah. Pendekatan diri sama Allah. Yang paling penting lo mesti ikhlas, tawakal. Pasti Allah ngasih jalan yang terbaik buat lo. Aku pasti ingat. Sekali lagi makasih ya. Permisi. Emang benar ya, waktunya Allah selalu pas. Pas aku udah mulai nyerah, ada aja utusan Allah yang nyemangatin. Adem banget jadinya. Makasih ya Allah. Oke bos. Gak usah oke-oke aja, lu paham gak? Paham bos, paham. Kalau lu gak paham nih, gue tinggal cari orang lain aja. Gue mah gampang. Bos ada waktu bentar nggak bos? Lu lihat langkah gue berhenti nggak nih? Gue nggak ada waktu. Iya bos, tapi ini penting banget bos. Udah nih, banyak pesenan nih. Mendingan lu buru-buru anter deh. Gue nggak mau kena komplain lagi sama orang. Bos, itu dia masalahnya bos. Bos, motor saya hilang bos. Lu nggak bercanda kan? Enggak bos, saya nggak bercanda nih, serius bos. Motor saya tuh hilang. Saya udah lapor polisi, tapi sampai sekarang polisi belum kasih kabar. Aduh bos, gimana dong bos? Bukannya saya nggak mau kerja jadi delivery bos. Terus lu mau nganter makanan pakai jalan kaki? Kapan mau nyampenya? Yang ada gue kena komplainan sama orang nih. Aduh, lagian lu pakai dadakan gini sih. Gimana mau nyari gantinya coba? Nih, lu lihat pesanan udah ada 10 tuh. Hah? Gimana mau nganternya? Ya terpaksa, gue gak ada cara lain. Mesti ganti orang, secepatnya. Maksudnya, saya dipecat. Terus menurut lu gue mesti bilang apa? Hah? Bos, tunggu dulu bos. Bentar bos. Apalagi sih Ras? Bos, saya mohon bos, tolong bos. Jangan pecat saya ya bos. Saya butuh banget pekerjaan ini bos. Saya sumpah kerja di sini bos. Ya bos, tolong saya. Udah deh Ras, gue gak ada waktu buat ngeladenin lu ya. Nih gini aja nih, gue yakin nih, di luar sana masih banyak kerjaan yang lu gak harus pakai motor. Oke, lu cari aja deh. Halo? Lu di mana nih? Istirahat udah kelar nih, hah? Ini anak yang si pagi tadi, kalau bisa lu suruh datang. Ini si Laras udah gak bisa kerja nih, mau diganti. Udah, gua sip aja, ntar gua bayar lemburannya. Sekarang nih ya, nih bener-bener genting nih, ya 10 pesenan. Gak ada, buru-buru, Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Bener-bener gak ada harapan lagi. Mau kerja apa lagi kalau motor juga gak ada. Mbak, mau nanya, kenal yang namanya Laras nggak? Laras siapa bang, nama lengkapnya?
Kan yang namanya sama banyak. Laras Ayuning Tias, Mbak. Iya, itu saya, Bang. Oh alah. Kenapa nggak dari tadi sih, Mbak? Kalau gitu saya boleh lihat KTP-nya, Mbak? Buat buktiin prosedur aja, Mbak. Iya. Bentar. Nah, ini dia. Oke, Mbak. Kalau gitu saya minta tanda tangan Mbak di sini ya, Mbak ya. Mbak. Ini yakin abangnya mau nganterin motor ini buat saya? Iya, Mbak. Emang Mbak nggak ngerasa beli gitu, Mbak? Enggak tuh. Wah, kalau begitu Mbak orang yang sangat beruntung, Mbak. Ada yang beliin kali, Mbak. Ini Bang, udah. Oke, kalau begitu saya turunin motornya, Mbak ya. Ini kuncinya. Dan ini surat-suratnya, Mbak. Makasih banyak ya, Mbak. Astaga, ini beneran motornya buat gue. Gue lagi nggak mimpi kan? Motornya masih ada. Alhamdulillah. Berarti ini motor buat gue beneran. Ya ampun, ya Allah, makasih ya Allah. Tapi bentar dulu deh. Ini siapa yang kasih buat gue ya? Apa jangan-jangan ayah? Tapi kayak nggak mungkin deh. Ayah kan nggak tahu kalau motor gue hilang. Terus siapa dong? Apa jangan-jangan cewek itu ya, Dara? Tapi dia kan nggak tahu alamat gue di sini. Atau jangan-jangan dia cari tahu kali ya alamat gue di mana. Ya ampun, segitunya supaya balikin motor gue. Ya ampun, gue gak nyangka banget. Ya ampun. Aman sekarang. Laras dapat motornya lagi, jadi Vino gak akan kena masalah lagi. Perasaan gue doang ya? Kok tadi gue ngerasa kayak ada yang merhatiin gue? Bodo amat ah. Yang paling penting sekarang gue dapat motor baru. Yeay! Sumpah ini yang keren banget lagi. Ya ampun. Nggak mau dibuka plastiknya. Makasih Allah, makasih. Oh my God. Wah, enak banget lagi. Wah. Bener kan kata gue? Itu mobil Satya. Ah banget tempatnya. Habis dari dealer motor terus ke sini. Ngapain ya dia? Mau ngasih motor ke siapa? Aduh, banyak banget sih pertanyaan lo. Yang mana gue tahu? Pusing gue. Pembantu lu kali. Mungkin pembantu lu ada yang tinggal di sini terus dia mau ngasih motor. Mana ada pembantu gue tinggal di sini? Semua pembantu gue tuh tinggal di rumah. Nggak mungkin lah nyokap gue ngizinin pembantu gue tinggal di luar rumah. Terus siapa dong? Ini lu serius? Mau main detektif-detektifan kayak gini? Udah bosen gue. Bro, ini abang lu. Ya terus? Gini deh, gue tuh kenal banget sama Satya. Kalau emang dia mau gue tahu ini urusan apaan, dia pasti udah ngasih tau ke gue. Tapi kalau dia nggak ngasih tahu,
Berarti urusan ini nggak penting buat gue tahu. Udah cabut. Ya udah, oke. Mobil Leon. Mereka ngikutin gua. Tenang aja, pokoknya lo akan gue rawat sebaik-baiknya. Awet-awet ya sama gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Yas, kamu lagi di mana, Nak? Kamu lagi kerja? Ayah ganggu nggak? Enggak ya, ini Laras baru aja nyampe rusun. Emang restorannya libur? Tumben kamu jam gini udah balik? Gak mungkin gue cerita udah dipecat. Ntar ayah makin kepikiran. Laras? Iya ya. Enggak ya, ini Laras cuma lagi izin kerja aja. Izin kenapa? Kamu sakit, Yas? Kamu kecapean, Nak? Enggak kok ya. Bukan gitu, cuma Laras tuh lagi banyak tugas aja di kampus, makanya ya harus izin bentar. Alhamdulillah, ayah kira kamu sakit, Nak. Kamu harus minum banyak vitamin. Kamu kecapean. Kamu kan naik motor karena banyak angin, Nak. Iya ya, ayah juga ya jaga kesehatan di sana. Ayah kangen sama kamu. Gimana sama kampus kamu? Kamu betah kan? Iya ya, betah kok. Alhamdulillah. Ya, Laras, ini pulsanya udah mau habis. Nanti ayah telepon kamu lagi ya, Nak, ya. Kamu yang baik-baik ya, Nak, ya. Iya ya. Ayah juga jaga diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuatkan ayah ya Allah. Mudah-mudahan ayah berhasil. Amin ya Allah. Mobil Bimo? Lengkap banget. Tumben Bimo bawa anak buahnya. Mau ngapain? Jangan-jangan nih ada hubungannya sama Laras. Masa iya? Secepat itu Bimo tahu soal motor baru Laras. Bohong banget Vino. Gak kepo dengan urusan Satya. Ini sekarang pasti lagi mikirin. Keponya telat. Beli kopi yuk. Macchiato kayaknya asik. Target lacak lo nih. Ya udah angkat. Tanyain kenapa dia diurusin tadi. Apaan sih lo? Kok malas sih? Gue kepo men, gue pengen tahu. Bawel amat sih lo. Habis putus lo jadi kepoin urusan orang ya. Udah baik ngomong, angkat aja Vin. Yo Sat. Lo tau gak Vin? Bimo ngerencanain apa? Gak tau. Gue lagi di jalan sama Leon. Tanyain ngapain di rusun tadi? Nggak, maksud gue kan lo orang terakhir di rumah. Siapa tau lo tahu Bimo mau ngapain gitu. Oh ini nih. Tadi pagi Bimo ngasih tahu soal Samsul. It's something about apalah, nggak tahu, gue lupa. Lo tanya aja sendiri sama dia. Ya udah, gue tanya dia ya. Iya, ya udah. Lo kenapa nggak nanya aja sih? Apa susahnya coba? Urusan Samsul. Duh, bini gue pergi kemana sih? Kira-kira uang yang dibawa lari teman ayah itu berapa ya? Kalau 100 sampai 200 juta, berarti gue perlu anggap aja 50.000 sehari kali 30. Berarti sekitar 4 atau 5 tahun buat bantuin nutupin utang ayah. Lama juga ya. Bisa. Pasti bisa lah. Kan udah ada motor baru. Iya betul, Pak. Kayak mencari wanita yang bernama Laras. Ada di sini. Maksudnya Laras siapa ini? Iya, namanya Laras. Dia tinggal di rusun ini.
Iya, tapi Laras yang mana? Soalnya di sini banyak yang nama Laras. Apa mereka nyariin gue ya? Soalnya Laras yang lain kan. Ada berapa Laras? Kalau Laras yang satu, tinggalnya di Blok A. Anaknya satu sekolah dengan anak saya. Bukan dia. Laras ini belum punya anak. Kalau yang kedua, baru kemarin pindah sama suaminya keluar kota. Laras yang saya cari ini belum punya suami. Nama lengkapnya siapa? Laras apa? Saya nggak tahu nama lengkapnya siapa. Tapi yang saya tahu, ini Laras anaknya Pak Samsul. Astaga, jangan-jangan orang itu yang nyari ayah. Soal uang yang teman ayah bawa kabur itu. Oh, Laras anaknya Pak Samsul. Itu ada. Tinggalnya di atas flatnya di lantai 4. Di lantai 4? Iya. Oke, makasih Pak. Ya, yuk. Ya, sama-sama. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Permisi. Mau kemana, Ras? Oke, tenang. Nyantai aja, Ras. Maaf, nama kamu siapa? Hari gini, ngajak kenalan di tangga. Hello. Bukan. Saya lagi mencari orang yang bernama Laras. Salah orang deh kayaknya. Gue Ayu. Nah, ini Laras. Udah ketemu kan? Loh, lu kabur? Hei! Laras, minggir lu! Minggir! Tunggu! Coba kejar! Aduh! Ya, target pakai sweater hijau, tas hitam. Kamu tunggu di depan. Ya. Mau kemana lo? Mau lari kemana kau? Woi! Lepasin gak si Laras? Hah? Mau apa lo? Jangan ikut campur lo ya. Asal lo tahu ya, si Laras tuh anak sini. Jadi lo gak usah macam-macam. Ngerti lo? Alah, ini bukan urusan kami. Ayo lari! Hei, cepat, kejar Laras, cepat!
Kejar lagi deh. Motor. Hei! Kita harus ketemukan Lara sampai dapat. Agar kita bisa menemukan bapaknya. Bener kan? Ini masalah utang ayah. Gue harus pergi jauh dari rusun ini. Sekarang, ayo cari dia. Ayo cepat, 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 cepat. Aman. Hampir aja. Banyak juga Bimo ngerain anak buahnya. Ini masalah serius banget. Oh, mungkin emang lagi misi nangkep Samsul ya. Ya, kebetulan juga tapi ya. Samsul tinggal di rusun ini juga. Mau kabur kemana lo, hah? Lolos dah. Itu Laras. Jadi Bimo ngejar Laras, bukan Samsul. Cepat lagi, cepat. Berhenti! Laras, stop! Berhenti, Laras! Awas. Jangan sampai dia ketabrak. Kita butuh dia hidup-hidup. Hei, turun, turun! Laras, berhenti! Aduh, gawat banget nih. Gue lupa kalau ini motor baru. Bensinnya cuma dikit lagi. Benar. Bimo ngincer Laras. Laras, pelankan motor kamu, Laras, berhenti, Laras! Berhenti! Jangan sampai dia lolos. Bahaya. Bimo harus di stop. Kalau enggak, Laras bisa celaka. Laras, stop, Laras!
Mas Satya. Ngapain saya tanya kamu kebut-kebutan di jalanan ngejar-ngejar motor kayak gitu ngapain? Permisi mas, saya harus kesana untuk mengejar seorang mas. Kenapa? Hah? Tadi motor tuh, cewek itu. Tega kamu sama cewek? Hah? Kalau misalnya cewek itu kenapa-napa gimana? Ya, kita hati-hati kok mas. Bahaya buat dia juga tau nggak? Mas, tapi saya disuruh ibu mas. Enggak, sekarang kita ketemu nanti di rumah ya. Semuanya ketemu di rumah. Mas, tolong mas. Saya pengen ngobrol sebentar aja udah. Ya. Terima kasih. Masuk. Sana. Untung Laras lolos. Tapi ngapain Bimo jadi ngejar Laras ya? Ini ada apa sih? Proyek yang ayah menangin tendernya dari perusahaan Adijaya itu, kamu tahu kan? Itu uang yang sudah ayah terima sama partner ayah. Dibawa kabur sama partner ayah. Dan ayah sekarang dikejar-kejar, nak. Dikejar-kejar karena uang itu. Ayah harus cari dia. Ayah harus cari dia. Ayah udah cukup susah. Gue gak boleh bikin ayah makin kepikiran. Sekarang cari tempat tinggal baru dulu. Yang penting aman. Cuma tabungan gue cuma berapa? Emangnya cukup? Cukup. Harus cukup. Pasti ada jalannya. Gue harus kuat. Demi ayah. Halo, Mah. Mama cuma punya waktu sebentar untuk ngobrol sama kamu. Gimana soal Pak Samsul? Oh, soal itu, Mah. Soal itu Vino udah nyari cara seharian, udah nyusun strategi gimana caranya biar Vino bisa nemuin tuh Pak Samsul itu. Kamu masih mau bohongin Mama? Kamu bener-bener ya, Vino? Mama kasih kamu tugas, tapi kamu malah main-main. Sementara kamu masih cari strategi. Dan Bimo sudah bilang ke Mama kalau Pak Samsul itu punya anak. Kamu bener-bener gak bisa diandalkan. Ya coba dijelasin. Yang saya kejar-kejar tadi adalah anak Pak Samsul. Dia adalah orang yang kita cari-cari selama ini. Jadi anak itu anaknya Pak Samsul yang nipu Mama? Betul sekali, Mas. Oh, jadi Laras itu anaknya Pak Samsul. Orang yang nipu Mama? Masa iya sih? Bimo! Lo ngomong apa ke Mama sampai gue dimarahin? Maksudnya apa, Mas Vino? Saya sama sekali tidak menceritakan apa-apa tentang Mas Vino. Nggak mungkin lo nggak ngomong apa-apa. Jelas-jelas tadi Mama marahin gue. Katanya gue nggak ngebantuin dia soal nyari si Samsul itulah. Dan katanya lo yang update ke dia. Dan katanya gue nggak bisa diandelin. Betul sekali, Mas. Saya menceritakan kepada Ibu kalau Pak Samsul itu mempunyai seorang anak perempuan. Dan saya disuruh Ibu untuk mencari keberadaannya. Nah, ini maksud gue. Lo kenapa nggak ngasih tahu ke gue? Lain kali lo kalau ada informasi kayak gini lo kasih tahu ke gue. Biar gue bisa kasih tahu ke Mama. Kalau kayak gini kan namanya lo lompatin gue. Waktu itu saya sudah berusaha, Mas, untuk menceritakan semuanya kepada Mas Vino. Tapi Mas Vino suruh saya sarapan dulu. Ya jadi saya nggak menceritakannya waktu itu, Mas. Jadi lo nyalahin gue? Lo berani nyalahin gue? Saya minta maaf, Mas. Saya sama sekali tidak menyalahkan Mas Vino. Lain kali saya akan laporan dengan Mas Vino. Gitu dong.
Mudah-mudahan Bimo gak sampai cerita soal siapa anaknya Pak Samsul. Kalau Vino tahu anaknya Pak Samsul adalah Laras, bisa-bisa Laras dalam bahaya. Terus gimana? Gimana perkembangannya? Udah ketemu anak itu? Sudah, Mas Vino. Tapi tadi... Begini maksud Bimo, Vin. Bimo udah berusaha nangkap anak itu, tapi nggak berhasil. Karena udah kabur duluan anaknya, gitu. Kan? Betul sekali, Mas. Anak sama bapak sama aja. Sama-sama belut. Ya udah kalau gitu rumahnya di mana? Biar gue aja yang nyamperin. Tapi menurut gue orang kayak gitu malah dia nggak mungkin di tempat yang sama sih. Pasti dia pindah. Karena tahu udah ketahuan. Benar juga apa kata Mas Satya, Mas. Saya sendiri ragu kalau anak itu kembali lagi ke rumahnya. Karena saya lihat dia sudah membawa tas besar warna hitam. Tapi lo udah ada kan data dirinya? Sudah, Mas. Dan namanya... Vin, gini deh. Daripada semua jadi berantakan, mending sekarang kita bagi-bagi tugas gimana? Ya, Vin ya? Tugas lu gampang. Tugas lu cuma bilang ke Mama, kalau misalnya semua urusan ini, gue yang ambil. Ya? Udah, itu aja. Dan lu, Bimo, kasih update ke gue tentang perkembangan anaknya Pak Samsul. Ya? Udah. Gitu aja ya. Biar semuanya gak ribet jadinya. Jadi lu mau ngurusin ini semua? Ya iyalah, jadi gue yang ngurus aja ya. Kalau lo yang ngurus, jadi ribet semuanya. Belum lagi Bimo lo melin terus. Nggak kelar-kelar ntar jadinya, ya? Ya udah oke. Bagus lah kalau lo ambil alih. Tapi ingat, lo tetap update ke gue. Jadi kalau misalnya Mama nanyain gue bisa jawab. Iya nanti gue update ke lo ya. Tapi sekarang gue ambil alih. Ya udahlah, gue mau mandi. Saya permisi dulu, Mas. Ini mah Neng, sudah paling murah. Yang lain mah udah 1 jutaan. Saya mah cuma kasih 600 aja. Tapi nggak pakai AC ya. 600.000 udah termasuk sama biaya listrik, Pak. Kalau listrik sudah pada bayar Neng. Jadi Neng tinggal beli pulsanya aja. Di mana-mana kosan udah begitu sekarang Neng. Yaudah deh nggak apa-apa. Biar sekalian bisa ngatur juga pengeluaran untuk biaya listriknya. Pak, di sini tuh kos-kosannya khusus Putri kan? Ya, ini khusus perempuan Neng. Kalau cowok tidak boleh masuk, kecuali bapaknya boleh masuk. Bagus deh Pak. Biar saya jadi aman juga kalau tinggal di sini. Kalau gitu saya nyawa di sini deh Pak. Jadi Neng mau nih. Kalau Neng mau, langsung bayar aja Neng biar jadi. Bayarnya harus di muka ya Pak. Nggak bisa belakangan aja. Lah nggak bisa dong Neng. Di mana-mana kalau mau ngekos bayar dulu baru bisa ditempatin. Tapi Pak, boleh nggak kalau bayarnya nyicil aja? Jadi setiap seminggu sekali saya bayar gitu Pak. Dicicil. Ya udah deh. 4 kali ya, 150. Tapi saya mulai bayarnya minggu depan ya Pak. Nggak apa-apa ya, soalnya sekarang saya belum ada uangnya. Jadi Neng ini nggak punya duit. Aduh Neng. Kamu ini ngabis-ngabisin waktu saya aja. Udah, pergi sana. Cepat pergi.